Dan akibat kebakaran ini pemirsa, ribuan warga masih harus tinggal di tenda-tenda pengungsian darurat. Adrian Gitya sudah berada di sana. Adrian, seperti apa kondisi warga pengungsi termasuk anak-anak? Ya, selamat pagi Sifani dan juga pemirsa Fakta 62. Betul sekali situasi di posko pengungsian korban kebakaran yang ada di Kelurahan Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara saat ini masih ramai dipadati oleh para pengungsi. Bisa terlihat juga memang para pengungsi ini memadati area depan tenda begitu. Jadi tidak berada di dalam tenda dari 13 tenda yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk menampung para pengungsi yang ada menjadi korban kebakaran pada hari Raya Idul Adha. Dan untuk mengetahui bagaimana begitu situasi langsung dari para pengungsi dan apa yang dirasakan begitu, saya sudah bersama dengan Ibu Martisa. Ibu Martisa, Ibu mungkin boleh diceritakan Ibu kenapa ini berada di luar tenda, tidak berada di dalam Ibu? Cucu saya pada panas di tenda, jadi pengen ngadem di luar. Tapi secara keseluruhan ini tenda cukup untuk menampung keluarganya Ibu nggak sih Bu? Sebenarnya cukup, iya, buat tidur mah cukup, nampung cucu cukup. Ibu mungkin boleh diceritain Bu, ini kan Ibu menjadi korban kebakaran dari Kapuk Muara ini ya Bu ya. Ini dampak yang paling Ibu rasakan ini apa sih Bu? Yang saya rasakan cuma saya sedih aja gitu ya ngelihat keadaan saya kena musibah kebakaran. Sedangkan saya buat ngebangun gitu, cari dana kemana saya, namanya saya seorang, ya suami saya udah nggak ada, cucu itu doang saya. Berarti ada ketakutan Ibu setelah kebakaran ini melanda begitu, Ibu jadi tidak punya tempat tinggal begitu atau? Iya, sudah tidak punya tempat tinggal. Udah 3 kali saya kena musibah begini. 3 kali, iya. Saya dulu masih meninggal ada suami, sekarang nggak ada. Sedangkan saya harus dari mana? Sedangkan saya kerja di konveksi gitu ya. Gaji cuma 45, itu doang. Ibu dengan adanya bantuan begitu dari pemerintah yang sejauh ini diterima begitu Bu, ini situasinya seperti apa Ibu? Ibu menggambarkan cucu-cucunya bahagia tuh seperti apa Ibu? Ya kalau cucu saya sih ya namanya anak-anak yang nggak tahu, yang ini orang neneknya dia yang kayaknya sedih ngelihat cucu gitu ya. Kalau soal bantuan pampers apa tuh udah kecukup gitu. Cuman ini saya yang pikirin buat dana saya, entah saya di sono. Soalnya kan tenda cuman ya berapa minggu, iya. Saya cuma minta bantuan supaya saya bisa punya terpal gitu buat saya berteduh, cucu-cucu saya gitu doang. Ibu boleh dijelaskan Ibu tinggal bersama berapa orang begitu Bu yang terdampak dari kebakaran ini? Saya tinggal sebenarnya anak saya 6, cuman anak saya yang 1 udah ngontrak gitu. Habis punya anak susah, mau buang air apa. Cuma saya tinggal di sini cuman 5, tinggal 5 orang. Terus ini cucu-cucu bersekolah atau berkegiatannya sejauh ini di pengungsian seperti apa Ibu? Kadang cucu saya ikut sekolah di situ aja, ikut-ikutan gitu. Iya, di mana sekolah sini? Ini cucu saya, bapaknya udah meninggal, anak yatim. Saya ngurusin anak yatim. Ya. Saya mohon sama Bapak pemerintah saya minta tolong bantu saya untuk bisa rumah saya bisa berdiri lagi walaupun sederhana, saya asal bisa buat berteduh. Kalau kemudian ada opsi untuk direlokasi pindah dari Kelurahan Kapuk Muara ini seperti apa Ibu menanggapinya? Maksudnya pindah Ke rusun atau pindah ke lokasi yang disiapkan? Kalau semacam ke susun saya nggak bisa, saya nggak kerja konveksi. Sedangkan gaji saya nggak cukup buat makan sehari-hari aja susah, iya. Itu doang yang saya pikirin buat ngebangun cara bagaimana cucu saya bisa ini gitu doang. Baik, terima kasih Ibu Martisa. Semoga keluhannya didengarkan oleh pemerintah dan juga pihak terkait. Dan Sifani dan juga pemirsa Fakta 62, Ibu Martisa ini hanya salah satu dari sekian banyak warga terdampak dari sekitar 2.300 begitu korban atau korban selamat begitu dari kebakaran yang terjadi di Kelurahan Kapuk Muara. Ini membutuhkan penanganan serius dari pemerintah dan juga pihak terkait. Kembali ke studio Sifani. Ya, terima kasih Adrian Gitya melaporkan langsung dari kawasan Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara.